Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas soal STS, PTS dan UTS. Sematip tengah semester genap sekolah dasar. Nah, ini misalnya tulis nama kalian di sini, nomor absen. Nah, ini khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Kelas 3. Oke, mapel mata pelajaran pendidikan Pancasila. Lanjut soal yang nomor 1. Bangsa Indonesia harus bersatu dalam keberagaman. Jika tidak bersatu akan terjadi A. Persahabatan, B. Perpecahan, C. Perdamaian, dan D. Kerukunan. Nah, jika tidak bersatu akan terjadi perpecahan. Jawabannya adalah B. Kalau ini jika kita bersatu termuncullah persahabatan, perdamaian, dan kerukunan. Kalau tidak bersatu itu terjadi perpecahan, perkelahian, dan pertengkaran. Soal nomor 2. Perhatikan gambar pakaian adat berikut. Pakaian adat tersebut berasal dari A. Sulawesi Selatan, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, dan D. Kalimantan Timur. Nah, ini dari daerah mana ini? Ya, benar, jawabannya adalah yang A. Sulawesi Selatan. Nomor 3. Tolaki, Buton, dan Muna merupakan suku yang mendiami wilayah A. Sulawesi Tenggara, B. Maluku, C. Kalimantan Barat, dan D. Jawa Timur. Ya, jawaban benar adalah ya Sulawesi Tenggara. A. Itu yang mendiami wilayah suku Tolaki, Buton, dan Muna. Itu ya, Sulawesi Tenggara. Soal berikutnya nomor 4. Rumah adat Papua adalah A. Hanoi yaitu di Honai, B. Gadang, C. Joglo, dan D. Panjang. Ya, jawabannya ini rumah adat Papua adalah A. Gadang, Joglo, Panjang ini bukan. Ini pasti daerah masing-masingnya ada. Nanti pasti ada soalnya. Nomor 5. Omohada merupakan rumah adat dari A. Jawa Timur, A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Sumatera Utara, dan D. Bali. Ya, Omohada ini berasal dari Sumatera Utara. Jawabannya C. Berikut bukan contoh toleransi dalam perbedaan di lingkungan keluarga adalah A. Membantu pekerjaan orang tua, B. Membantu adik saat kesulitan belajar, C. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, dan D. Membuat keributan saat makan malam. Ini yang bukan contoh toleransi. Jelas jawabannya adalah yang D. Membuat keributan saat makan malam. Ini intoleransi atau bukan contoh toleransi. Kalau A, B, dan C ini contoh toleransi. Soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Gambar tersebut menunjukkan tempat ibadah umat agama A. Islam, B. Kristen, C. Katolik, dan D. Buddha. Nah, ini jelas ini untuk agama Buddha. Jawabannya C. D. Kalau Islam masjid, Kristen gereja, dan Katolik pun gereja. Soal nomor 8. Permainan engklek di Riau dikenal istilah A. Tejek-tejekan, B. Setatak, C. Marsi teka, dan D. Sudah manda. Nah, kalau kalian sudah belajar jawabannya ini setatak. Pasti tahu jawabannya. Daerah Riau ini dikenal istilah dengan setatak. Jawabannya B. Nomor 9. Baju adat ini berlengan pendek. Bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada dengan baju yang dikenakannya. Adapun motif sarung adalah kotak-kotak.
dengan dominan warna merah. Baju yang dimaksud adalah A. Ulos, B. Batik, C. Ule balang, dan D. Baju bodo. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baju bodo. Ini merupakan bagian dari maju yang dimaksud, itu jawabannya D. Made berasal dari Bali. Rama berasal dari Jawa. Mereka memiliki perbedaan dialek saat berbicara. Mereka memiliki perbedaan identitas terkait A. Agama, B. Suku, C. Jenis kelamin, dan D. Warna kulit. Ya, jelas Made berasal dari Bali ini merupakan identitas terkait suku. Jawabannya B. Nomor 11. Idul Adha merupakan perayaan hari raya bagi umat A. Islam, B. Katolik, C. Kristen, dan D. Buddha. Ini tidak perlu dijelaskan lagi. Idul Adha, Idul Fitri ini merupakan perayaan bagi agama Islam. Jawabannya A. Nomor 12. Pakaian adat ini terbuat dari jerami yang telah dikeringkan. Pada kaum laki-laki biasanya pakaian ini hanya dikenakan pada bawahannya tanpa atasan. Pakaian adat yang dimaksud adalah A. Tulang bawang, B. Ule balang, C. Kebaya, dan D. Ewer. Ya, jawabannya adalah D. Ini kalau kalian bisa mencarinya di buku ini pasti jawabannya ada. Nah, jika nanti ingin file soalnya silahkan komen, nanti saya kirim. Soal nomor 13. Ta'a dan sapak adalah pakaian adat khas A. Kalimantan Utara, B. Jawa Tengah, C. Sumatera Utara, dan D. Maluku. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Kalimantan Utara. Jawabannya A. Ini ta'a dan sapak adalah pakaian adat khas Kalimantan Utara. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini tarian tersebut berasal dari A. Bali, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Utara, dan D. Maluku. Jawabannya ya, ini tarian dari Sumatera Barat. Jawabannya B. Kan ya, ini tari piringnya. Oke, lanjut. Nomor 15. Lamin merupakan salah satu contoh rumah adat dari provinsi A. Sumatera Barat, B. Kalimantan Timur, C. Bali, dan D. Papua. Nah, Lamin ini berasal dari Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin ini dari rumah adat provinsi Kalimantan Timur. B. Soal berikutnya nomor 16. Rumah adat Krong Bade dari A. Bali, B. Papua, C. Maluku, dan D. Aceh. Nah, adat rumah Krong Bade ini berasal dari daerah Aceh. Jawabannya D. Tari ini mengangkat tema tentang penyambutan Pangeran Jayakarta. Tari yang dimaksud adalah tari ya nomor 17 ini. A. Jaipong, B. Yapong, C. Pendet, dan D. Kecak. Nah, ini tarian penyambut Pangeran Jayakarta. Tarian ini dimaksud, jawabannya adalah yang B. Yapong. Nomor 18. Kejawen merupakan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat A. Jawa, B. Kalimantan, C. Sunda, dan D. Toraja. Ini kejawen, Jawa. Ini Jawa. Berarti jawabannya adalah yang A. Merupakan kepercayaan aliran masyarakat Jawa. Nomor 19. Perhatikan lirik berikut. Empar-empar pisang, pisangku belum masak. Nah, ini lirik lagu ya. Yang apa lagunya boleh nanti dinyanyikan saja di rumah. Empar-empar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Titik-titik. Lirik lagu tersebut berjudul A. Gundul Pacul, B. Ampar-ampar pisang, C. Yamko Rambe Yamko, dan D. Jamuran. Jelas ini Ampar-ampar pisang. Jawaban judulnya ini
B. Jadi jangan jawab yang lain. Dia jelas ini. Kalau gundul pacul. Nah ini lain. Kalau ampar pisang judulnya ini. Jawabannya adalah yang B. Nomor 20. Upaya menghargai dan menghormati perbedaan budaya di sekitar dapat dilakukan dengan cara A. Malu memakai pakaian adat daerah lain. B. Mempelajari tarian adat daerah lain. C. Tidak mau menonton pertunjukan daerah lain. D. Membuat kotor saat berkunjung ke daerah lain. Jadi jawabannya adalah ya ini, upaya menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekitar itu harus mempelajari tarian adat orang lain, tarian daerah lain ini tidak masalah. Atau jangan malu, apalagi tidak mau menonton, membuat kotor, ini tidak boleh. Yang menghargai dan menghormati jawabannya B. Mempelajari tarian adat daerah lain. Soal berikutnya nomor 21. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah A. Bahasa Inggris, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa Jawa, dan D. Bahasa Indonesia. Sudah jelas ini bangsa Indonesia persatuannya, bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris, bahasa Jawa, apalagi bahasa Aceh. Tapi bahasa Indonesia. Kadang tiap daerah itu berbeda bahasanya. Daerah di sini dengan daerah sini walaupun provinsinya sama, kadang beda daerah saja itu logat bahasanya itu berbeda. Apalagi berbeda provinsi. Nah, bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Inilah yang alat komunikasi, bahasa komunikasi persatuan kita. Nomor 22. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Nah, salah satu bahasa Tondano ini merupakan bahasa daerah dari A. Kalimantan Tengah, B. Sulawesi Utara, C. Papua, dan D. Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau tidak membaca materinya pasti tidak tahu jawabannya. Jadi sembarang menjawab jadinya. Jawabannya adalah bahasa Tondano ini dari Sulawesi Utara. Nomor 23. Dita suka main bekel. Lala suka main engklek. Sinta suka bermain petak umpet. Sikap yang tepat dalam melihat perbedaan tersebut adalah A. Saling membenci, B. menjelek-jelekan, C. menghargai, dan D. tidak mau berteman. Nah, walaupun kita berbeda kesukaan, ada yang petak umpet, main engklek, dan bekel, jadi kita harus saling menghargai. Tidak boleh menjelek-jelekan, apalagi membenci, dan apalagi tidak mau berteman. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati yang pastinya. Nomor 24. Lagu Cik Cik Periuk berasal dari daerah A. Kalimantan Tengah, B. Kalimantan Barat, C. Sulawesi Selatan, dan D. Jawa Timur. Nah, pasti semua tahu jawabannya itu Kalimantan Barat. Jawabannya B. Nomor 25. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Kitab suci umat Konghucu adalah A. Sisu dan Wujing, B. Al-Quran, C. Alkitab, dan D. Tripitaka. Nah, umat Konghucu ini ibadahnya di kelenteng. Kitabnya umat Konghucu ini adalah Sisu dan Wujing. Jawabannya adalah yang A. Kalau Al-Quran ini jelas agama Islam. Alkitab, Injil ini ya agama Kristen dan Katolik. Tripitaka ini agama Hindu. Soal nomor berikutnya, ini pilihan ganda kompleks, jadi pilih 2 poinnya, 2 poin ini. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai anak tersebut adalah A. Anak tersebut dari suku Banjar. B. Keduanya berasal dari Bali. C. Anak tersebut dari suku Minangkabau. Nah, ini benar. Keduanya tinggal di Sumatera Barat. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah C dengan D. Ini 2. Nomor 2. Sikap baik dalam melihat keberagaman adalah A. Saling menghargai antar teman. Ini benar. Membeda-bedakan teman. Salah. Saling membenci karena berbeda agama. Ini juga salah. Jadi jawabannya jelas. Berbagi dengan teman meski
berbeda agama. Ini merupakan sikap baik dalam melihat keberagaman perbedaan suku, bangsa, dan agama. Nomor 3, rumah adat di daerah Kalimantan Barat. Nah, A adalah A. Gadang, B. Betang, Baluk, Joglo. Ini jelas jawabannya adalah B dengan C. Nah, kalau Joglo dan Gadang ini daerah di luar daerah Kalimantan Barat. Nomor 4, Diana tinggal di Sulawesi Selatan. Rumah adat di daerahnya adalah A. Tongkonan. Nah, ini benar. A. Soraja. Nah, ini benar juga. Jadi Gadang dan Hanu ini dari Papua dan ini dari Sumatera. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai gambar tersebut adalah A. Rumah yang dimaksud adalah rumah Joglo. Salah ya. Rumah tersebut berasal dari Bali. Salah juga. Jadi jawabannya adalah C dengan D. Rumah yang dimaksud adalah rumah Panjang. Nah, ini. Rumah tersebut berasal dari Kalimantan. Kok berasal dari Kalimantan ya? Nah, betul-betul. Ada juga di Kalimantan. C dengan D. Nah, nomor bagian 3. Kalau bagian 4 nanti nggak kita bahas. Jadi sampai bagian 3. Ini lumayan panjang juga tadi. Oke, pertanyaan pertama. Bagian atas dalam pakaian adat Ule Balang adalah penutup kepala yang disebut dengan disebut dengan ini, kalau lihat materi disebut dengan mue Q top. Nah, jawabannya seperti itu. Minahasa nomor 2 ya. Minahasa dan Bolang Monggodow merupakan suku dari daerah Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Nomor 3. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Artinya benar. Keberagaman dan atau banyak perbedaan suku, agama, dan macam-macam. Ini kita banyak sekali suku, keberagaman kita dari lagu, daerah, bahasa daerah, dan sebagainya disatukan dengan negara Indonesia. Teluk Belanga dan kebaya labuh merupakan pakaian adat daerah Kepulauan Riau. Oke, nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab, jelas ini kitab Sutasoma. Lanjut, kain ulos dominan dengan warna merah, terus hitam dan putih. Ini merupakan ciri khas dominan kain ulos. Oke, lanjut soal nomor 7. Sampai sini saja nanti. Pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas sesuatu. Suatu apa? Daerah, satu suku. Tahu daerah boleh, tahu daerah. Karena kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua, kita banyak sekali suku dan banyak sekali juga daerah. Lanjut nomor 8. Contoh suku dari Sumatera Utara adalah suku Batak, Nias, dan Simalungun. Nomor 9. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa karena Indonesia adalah negara kepulauan atau negara majemuk tadi. Majemuk. Nomor terakhir. Keberagaman merupakan kekayaan luar biasa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.